Cindik ya. Jadi di sini kita tuh akan menjelaskan sebuah game yang udah kita buat dan kita tuh di sini akan memainkannya juga. Teman-teman, pertama nih sebelumnya aku mau tanya dulu kepada teman-teman semua. Teman-teman di sini tahu nggak sih? Ini kan pensil ya. Pensil itu tuh terbuat dari apa sih? Dia tuh sebenarnya terbuat dari grafit. Nah, grafit itu di dalamnya itu banyak ataupun tersusun atas banyak karbon-karbon. Selain itu, nggak cuma di pensil, di paracetamol, di gula itu tuh juga ada kandungan karbonnya. Karbon itu kayak banyak banget di sekitar kita. Itu tuh juga termasuk unsur yang paling banyak ada di alam semesta. Nah, itu kan banyak banget manfaatnya. Jadi tuh kita tuh pikirkan buat bikin game yang mana dari game ini di sini tuh ada sebuah negeri fiksi. Namanya adalah negeri karbon. Di negeri karbon itu akan dibangun beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut harus memiliki kabinet-kabinet yang berisi dengan menteri-menteri kompeten. Kalau misal kita tuh mau membangun sebuah pemerintahan ya teman-teman, nah itu tuh harus banget kan menteri-menterinya itu punya kemampuan yang bagus juga. Jadi di sini tuh kita tuh gamenya adalah mekanismenya adalah deck building. Deck building itu jadi kita tuh di sini mau bikin tumpukan-tumpukan kartu dengan tumpukan-tumpukan yang menang itu yang paling banyak. Jadi tuh yang punya menteri paling kompeten itu yang akan menang. Nah sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Askia Nasifa, nomor present SIMPA dari kelas 11 MIPA 5. Nama saya Muhammad Arif Nama Nakim, nomor absen 18 dari 11 MIPA 5. Nama saya Rahman Nuzlia Nur Aini, nomor presensi 26 dari 11 IPA 5. Nama saya Naya Kamal Nayafi, nomor absen 23 dari 11 MIPA 5. Nah jadi di game ini kita tuh bakal mulai dengan jelasin elemen-elemennya ya teman-teman. Kalau misal kita nggak kenalan, ya kita nggak sayang nggak sih? Nah jadi itu kita bakal kenalan dulu sama elemen-elemennya. Yang pertama ada kartu, ini tuh kan deck building ya. Jadi tuh elemen utamanya jelas banget, elemen utamanya adalah kartu. Jadi kartu ini tuh ada 3 jenis kartu. Yang pertama itu adalah kartu menteri, ini adalah kartu menterinya. Terus juga ada kartu action atau kartu spesial dan juga ada kartu alasnya. Ini kartu alas. Jadi pertama kita akan menjelaskan dulu tentang kartu menterinya. Jadi ini tuh adalah menteri-menteri yang akan kita buat ataupun kita bentuk sebagai kabinet. Jadi tuh di sini kita ambil contohnya ada kartu menteri butric acid, butric A. Di sini tuh ada nilai kartunya. Nilai kartunya ini adalah 2/2, yang mana artinya itu adalah 4 ya teman-teman. 2/2 itu ada artinya loh, kalau misal 4, jadi itu di butric acid itu ataupun nama Indonesia ya atau nama lokalnya kita sebutnya, menterinya itu punya nama lokal. Namanya itu adalah asam butirat, yang mana asam butirat ini di sini juga ada fun fact-nya tentang asam butirat juga loh. Jadi asam butirat itu ada di dalam susu, ada di dalam susu kambing, susu domba, juga susu bison, ada juga di mentega, juga ada di keju parmesan. Jadi ini di sini juga ada senyawa kimianya ataupun rumus molekulnya, ada CH3, CH2, CH2COOH, dan juga di sampingnya ada struktur dari molekulnya. Itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi tuh nomor 4 di sini itu tuh adalah asam butirat itu punya 4 karbon di dalam rumus molekulnya. Ini tuh terbukti di dalam sininya. Terus di sini juga bisa dilihat kalau misal ada 4. Itu adalah contohnya. Jadi itu adalah nilai-nilai dari kartunya. Jadi itu nilai dari kartunya itu ada dari 1 sampai ada dari 12 dan semuanya itu saling berhubungan. Namanya, nama senyawanya, dan arti-artinya juga, strukturnya itu juga punya artinya masing-masing. Misal ini ada heksan. Heksan itu adalah punya jumlah karbon. Jumlah karbonnya itu ada 12 dikali cos 60. Cos 60 itu kan setengah, 12 itu dikali dengan cos 60 itu berarti 12 dikali setengah adalah nilainya adalah 6. Jadi tuh di heksan itu ada 6 atom karbon. Tuh, dan di sini tuh juga jelasin semuanya sama seperti yang sebelumnya. Kalau misal teman-teman itu mau lihat detailnya ataupun penjelasan saya masih kurang lengkap, teman-teman bisa scan nanti QR code yang ada di dalam box kita. Nah selanjutnya, kan kartunya tadi ada 3 ya. Kartunya selanjutnya ada kartu action ataupun kartu filler ya, ataupun kartu action ataupun kartu spesial ya. Jadi ada 3. Yang pertama ada kartu filler, ini kartu fillernya bentuknya bintang, dan ada juga kartu bom itu bom, dan ada kartu kidnap. Jadi tuh kalau kartu filler, kita kan nanti kan bakal tumpuk menteri-menterinya untuk membentuk suatu kabinet. Nah tapi kalau misal kita tuh kan harusnya 4 nih, ada 4 susunan kartu kayak gini. 4 susunan kartu kayak gini. Aduh.
Tapi kalau misal kita pakai kartu filler, kita bisa ganti salah satunya dengan kartu filler ini. Misalnya gini. Tuh. Itu adalah fungsi dari kartu filler. Selanjutnya ada kartu kidnap. Kartu kidnap ini buat curi menteri yang ada di paling atas dari susunan kabinet milik orang lain. Jadi misalnya Nayaka punya 3 susunan menteri, terus aku bisa ambil satu, kidnapnya taruh sini, dan ini ambil, terus aku pakai buat bikin susunannya punya aku. Taruh sini misal. Dan bom itu tuh dipakai setelahnya, mohon maaf, buat kidnapnya, habis itu bakal kita buang, taruh ke discard file. Nanti kita akan jelaskan di bagian elemen, di bagian setupnya lebih lanjut. Nah, terus kalau misal bomnya ini, kita tuh bakal buang kartunya, semua punya temennya. Kayak udah 3 nih, kita nggak mau temen kita tuh menang, ya kita bisa buang aja. Kita kasih taruh sini, terus ini diambil semuanya, tapi ini nggak buat kita, tapi itu bakal masuk ke discard file ataupun tempat sampah gitu. Kita buang tuh. Dan yang terakhir itu adalah 3 dari kartu action ataupun kartu spesial. Selanjutnya ini ada token. Token itu kita tuh misal udah nggak bisa naruh lagi, kita tuh bisa pakai token. Ini tokennya C-3 itu artinya kita tuh di akhir akan diakumulasikan. Kayak misal kita dapat 43 nih poin keseluruhan, kita tuh bakal dikurangi 3 kalau misal kita punya token ini. Misal kita kayak udah nggak bisa naruh lagi kan, misal kita punya tumbukan kayak gini, 10, 15 menit, jam ke-5. yang di tangan kan kita kan ada megang, yang di tangan itu udah nggak bisa ditaruh lagi. Kita tuh bisa pakai tokennya ini buat kita, tapi tuh kita nggak naruh, tapi tuh kita bakal ngambil lagi gitu, ngambil di tumpukan kartu yang pusatnya gitu. Terus kita tuh di sini ada elemen lain, kita tuh punya flashcard, maksudnya flashcard. Jadi tuh kan di sini kan semuanya itu berhubungan sama matematika juga sama kimia. Ada tentang limit, ada tentang eksponensial, ada tentang apalagi logaritma, ada tentang kimianya itu ada tentang berhubungan sama nomor atom di tabel periodik. Nah, misal teman-teman itu lupa nih, misal tentang trigonometri ataupun tentang logaritma, teman-teman bisa cek flashcardnya. Di sini tuh kita juga jelasin nih tentang bentuk umum limitnya, juga sifat-sifat limitnya yang nanti teman-teman bisa hubungi nih sama kartu ataupun nilai kartunya. Jadi tuh ini juga nggak bakal susah-susah banget kok buat teman-teman mainin gitu. Teman-teman bisa mainin ini di Perpustakaan Cendekia SMA Negeri 1 Banjarnegara. Ini juga masih ada lagi tentang sifat-sifat logaritma, ataupun ada juga tentang bentuk umum logaritma, ada tentang trigonometri, juga ada tabel periodik biar teman-teman tahu ini tuh nomor atomnya berapa sih. Misal Na di sini ada nomor atomnya 11, jadi teman-teman nilai kartunya itu adalah 11 gitu. Nah, selanjutnya ada kartu alas. Kartu alas ini kayak buat temen, ada 3 slot, ada 3 istana. Ini tuh kayak melambangkan slot ataupun tempat buat kita tuh bentuk kabinetnya, kita tuh bentuk menteri-menterinya, misal ditaruh di sini. Nah, itu berarti kita tuh bisa numpuk di 3 kartu itu. Selanjutnya kita tuh kalau misal teman-teman tuh bingung nih, teman-teman ke Perpustakaan Cendekia SMA Negeri 1 Banjarnegara, tapi tuh teman-teman nggak bawa kertas ataupun nggak bawa alat tulis buat ngerjain ini sih gimana ngerjainnya. Mungkin teman-teman lupa juga, kita juga udah nyediain kayak notes gitu sama pensil buat teman-teman ngerjainnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau main ini udah kita sediain semua. Tuh. Itu kurang lebih adalah elemen dari permainan kami adalah Carbon Kingdom. Kita di sini akan selanjutnya menjelaskan tentang setupnya. Awal mula pembentukan kabinet itu tuh gimana caranya kita bisa membentuk sih. Jadi di sini tuh ada 4 pemain ya teman-teman. Kita tuh mau main semua. Jadi gini. Kita tuh atur 2 kartu alas, ini kan saling berhubungan gitu. Terus kayak kita deketin. Tuh, ini. Ini kita siap-siap dulu ya teman-teman. Jadi kartunya itu kartu spesial sama kartu menterinya itu semua tuh dicampur semuanya. Terus kita acak. Kan udah diacak
acak ya teman-teman, ini udah teracak semuanya. Terus kita taruh di sini. Kita bagi dulu nih 5. Ini baginya terserah mau satu boleh atau langsung 5 aja biar cepet, langsung 5. Ini punya Rahma, ini punya Hakim, ini punya saya, dan itu punya Naeka. Terus kita taruh di sini nih, ini tumpukannya, ada tumpukan pusatnya. Terus kita bakal buka 3 kartu di atasnya, 1, 2, 3. Jadi tuh dengan kayak gini, itu setupnya udah selesai dan teman-teman bisa bersiap untuk memainkan permainannya. Nah, cara bermainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, Sobat Cendekia, di sini mungkin ada yang bertanya gimana cara bermain permainan Carbon Kingdom ini. Yang pertama itu, permainan Carbon Kingdom ini terdiri dari 4-5 orang. Selanjutnya, seluruh pemain melakukan home pimpa. Lalu, pemain pertama meletakkan salah satu kartu miliknya ke salah satu di antara 3 slot kabinet pada kartu alas. Nah, di sini ada 3 kartu slot kabinet. Jadi, pemain pertama itu bebas mau menaruh di salah satu slot 3 slot ini. Selanjutnya, pemain pertama mengambil kartu pada tumpukan pusat. Bisa tumpukan kartu tertutup atau yang telah dibuka. Nah, pemain kedua melakukan hal yang sama dengan pemain pertama. Di putaran kedua dan selanjutnya, ketika akan meletakkan kartu di bawahnya harus bernilai lebih kecil. Setelah pada salah satu slot kabinet terbentuk 4 susunan kartu, maka telah terbentuk satu kabinet dan tumpukan tersebut disisihkan. Apabila sudah tidak dapat meletakkan kartu di kabinet lagi, padahal masih ada kartu lain di tangan, maka pemain harus mengambil token yang akan diakumulasikan dengan total nilai poin. Kemudian, ambil kartu dari tumpukan. Permainan selesai 30 menit setelah permainan dimulai. Semua kartu yang membentuk kabinet dijumlahkan. Nah, Sobat Cendekia, mungkin ada yang bertanya, kondisi menang itu ketika apa sih? Pemain yang berhasil menang itu pemenang itu adalah pemain yang berhasil mendapatkan total nilai kartu terbanyak setelah permainan selesai dalam waktu 30 menit. Nah, jika kondisi seri itu, maka pemenang dilihat dari jumlah kartu filler tersedikit di antara pemain yang seri. Nah, jadi kita langsung main aja yuk teman-teman. Jadi kan udah dibagi tuh tadi 5 kartu. 5 kartu, terus udah gambreng tadi. Nah, yang pertama terus kita gambreng lagi. Kan Nayaka udah naruh, terus Nayaka harus ambil salah satu kartu boleh dari kartu pusat ataupun dari 3 kartu yang udah kebuka. Nayaka udah ambil, Udah. ya udah. Selanjutnya adalah Hakim naruh di 3 kartu slot. Kan ada 3, Hakim tuh boleh nih naruh di mana aja, mau di pertama, kedua, ketiga. Terus Hakim ngambil. Salah nggak? Nah. Nah, terus habis ngambil, aku misal ngambil yang di sini. Kalau kita ngambil di antara 3 ini, berarti kita harus naruh lagi kartu. Oh iya, kalau misal naruh kartunya itu harus misalnya di sini tuh 9, berarti yang di atasnya ini kan nanti ditumpuk kayak gini di atas ini. Tumpuk di atas sini tuh misal harusnya 4 ya, jadi tuh 4, misal kayak gini. Yang di atasnya itu nilainya harus lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Misal ini limit X mendekati tak hingga, untuk nilai X-nya itu adalah 9. Ya, intinya ini nilai kartunya itu adalah 9. Jadi atasnya itu harusnya nilainya 10, 11, dan 12. Nggak boleh yang di bawahnya, nggak boleh setelah 9 terus di atasnya ditaruh 7, itu nggak boleh. Nah, kalau misal udah nih, misal 9, 10, 11, 12, ini misalnya, habis itu nanti ini bakal jadi satu kabinet utuh. Satu kabinet utuh nih dari 4. Satu kabinet utuh, nanti dia tuh bakal masuk, disimpan jadi satu kabinet di sampingnya. Dan ini nanti misal teman-teman tuh udah semuanya, terus nanti misal udah semuanya aja 4 ya. Misal 4, terus di tangan tuh masih ada. Tangan masih ada ya. Terus misal 4. Dari tangan tuh masih ada, yang bakal dinilai itu cuman yang di sini doang. Nanti di sini tuh ditambahin semuanya. Tan 45 itu kan 1. Terus ini nilainya itu adalah 6. Limit X mendekati 7
limit x mendekati 7, ini nilainya 7. Terus ini juga nilainya 9. Nanti ditambahin semua, berarti nilainya punya aku adalah 1 ditambah 9, 10 ditambah 7, 17 ditambah 8, 25. Punya aku dapat nilai 25, punya yang lain berapa? Punya aku 8 ditambah 8, 16. 16 doang. Total punya Akim berapa? Aku 9 ditambah 9, 18. 18. Ya, Aku 11. 11. Berarti yang menang itu adalah aku karena aku punya nilai kartu yang paling banyak, 25. Nah, jadi tuh gitu, yang menang tuh bakal yang punya nilai kartu paling banyak kayak gitu. Jadi kurang lebih itu adalah cara kita bermain dari Carbon Kingdom. Kalau misal teman-teman masih belum jelas, sekali lagi bisa scan QR code yang ada di box game kita. Teman-teman bisa banget mainan ini waktu teman-teman lagi istirahat ataupun udah pulang nih mau main di perpustakaan SMA Negeri 1 Banjarnegara, perpustakaan Cendekia. Nah, jadi itu aja nih yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.